Welcome to online service Rock Samarinda. Senang sekali dapat beribadah bersama Anda di minggu terakhir bulan Agustus 2020 ini. Kami juga bersukacita bersama Anda yang merayakan ulang tahun dan wedding anniversary minggu ini. Semoga Anda tetap sehat, penuh pengharapan, dan diberkati senantiasa. Amin. Sekalipun beribadah secara online, Anda tetap dapat memberi perpuluhan atau persembahan melalui nomor rekening atau scan QR Code berikut ini. Ibadah ini akan segera dimulai. Jangan lupa untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan secara mandiri dan ikuti perjamuan kudus di akhir ibadah. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Jonathan Patiasina dari Melbourne. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk tetap fokus selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah. Yesus yang kami puja, Kau yang kami tinggikan Tuhan, Kau yang kami muliakan, Kau layak menerima yang baik dari setiap umat-Mu. Oh Jesus, hey. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that led His eyes to guide us. Wonderful, you're wonderful.
Bapa, saat ini kami berdoa bagi bangsa, negara, dan kota kami Samarinda. Kami tahu hati-Mu ada atas Indonesia. Karena itu biar Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami, dan biarlah Tuhan mengaruniakan kesejahteraan atas negara kami Indonesia. Juga untuk kota kami Samarinda, kiranya pagar perlindungan Tuhan senantiasa memagari dan memberikan keamanan di segala penjuru. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, beserta seluruh jajarannya. Tuhanlah yang memberikan hati yang bijaksana dan hikmat-Mu dalam kepemimpinan beliau, sehingga dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan otoritas yang Tuhan beri. Juga untuk Bapak Gembala kami, Pastor Andrew Pokan Harliman, juga Tuhan memberikan perlindungan sempurna. Pemeliharaan Tuhan nyata dari hari ke hari. Kasih setia Tuhan menyertai kehidupan beliau beserta keluarga. Kami juga berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia dan di Samarinda. Biar belas kasihan Tuhan dicurahkan, karena hanya Engkaulah yang sanggup memulihkan keadaan ini dari setiap kegentaran dan kesulitan yang terjadi. Tuhan, kami bawa juga dalam doa untuk kehidupan jemaat-Mu Rock Samarinda dan Rock Tenggarong, bahkan yang sedang mengikuti jalannya online service saat ini. Tuhan melawat pribadi lepas pribadi, karena Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau yang mengerti setiap pergumulan umat-Mu, dan Engkau yang paham setiap kebutuhan umat-Mu. Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mengembalikan perpuluhan, Tuhan biarlah perhitungkan itu sebagai suatu bentuk ketaatan. Dan bagi jemaat-Mu yang membawa persembahan dengan sukacita, Tuhan yang membalasnya berkali lipat ganda. Inilah doa yang kami bawa di hadapan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Is the Lamb who was slain, holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. I sing a new song. Oh, yeah. Worthy is the Lamb who was slain, holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Oh, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Oh, you're my share. Clothed in rainbows of living color, flashes of lightning, roars of thunder, blessing and honor, strength and glory.
living colors, flashes of lightning, roars of thunder. Hey, blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise God. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. You are my everything, and I adore you, Jesus. Oh, you're all my filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Jesus, your name is power, bread and living water. You're such a marvelous mystery. Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Oh, your beautiful name, Jesus. Your name is power, bread and living water. You're such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Shut up by the sea. When you come with the night, just your beautiful name, Jesus. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you.
Salam sejahtera saudara-saudara. Shalom. Apa kabar Rock Samarinda? Kita ketemu lagi dalam online service ini. Berharap lewat ini semuanya kita dapat saling memberkati dan belajar bersama. Kita sekarang masih berada di dalam bulan equipping. Ya, bulan equipping ini sebenarnya adalah bagian dari kita melatih orang percaya supaya orang percaya dapat menjadi model. We are modeling the life of Christ dalam kehidupan ini. Tapi kita kan konsentrasi untuk membahas kata equipping ini, equip. Karena seringkali kita punya pemahaman yang salah mengenai equipping ini sehingga di dalam memanifestasikannya kita seringkali gagal, kita tidak mencapai kemaksimalan. Kita akan membahas satu hal yang sangat penting. Kalau saudara senang dengan judul khotbah saya adalah The Basics of Equipping. Kita akan membahas tentang dasar-dasar penting di dalam bagaimana kita melatih, mempersiapkan atau memperlengkapi orang percaya. Dan sebagai orang percaya juga kita dipersiapkan untuk tahu kita harus bagaimana bersikap terhadap semua hal yang Tuhan tawarkan kepada kita atau pemimpin-pemimpin kita tawarkan kepada kita untuk bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Nah, kitab Efesus pasalnya yang ke-4 kita akan baca ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu saja kita akan baca. Saudara tentu bisa membaca seluruh perikopnya kita dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Nah, konteks yang dibawa di sini adalah tentang pelayanan 5 jawatan yang memperlengkapi orang kudus. Kata memperlengkapi ini adalah satu kata yang penting sekali di dalam Alkitab. Kata yang dipakai itu adalah katartismos. Katartismos itu sebenarnya adalah punya pengertian complete furnish. Diterjemahkan dalam bahasa KJV-nya atau King James Version bahasa Inggris itu dikatakan for the perfecting of the saints. Jadi itu adalah cara untuk menyempurnakan kata yang dipakai itu ya. Tapi terjemahan Indonesia memilih kata memperlengkapi atau katartismos ini. Nah, kita harus mengerti beberapa basic yang kita harus tahu dalam hal ini. Hal yang pertama, bahwa semua orang percaya berhak untuk diperlengkapi. Sebab perlengkapan ini bukan hanya untuk elit segelintir orang Kristen di gereja, tetapi semua orang percaya harus diperlengkapi. Saudara harusnya diperlengkapi karena memang ini diberikan untuk kepentingan semua orang percaya, bukan untuk segelintir orang. Itu kita harus ingat itu. Berarti kalau saudara orang percaya, saudara seharusnya berhak untuk mendapatkan pelayanan kerasulan, kenabian, pelayanan penginjilan, pelayanan penggembalaan atau pelayanan pengajaran yang akan memperlengkapi saudara. Saudara perlu diperlengkapi. Nah, kita perlu mengerti prinsip ini bahwa saudara perlu diperlengkapi. Makanya menerima perlengkapan ini adalah hak dari semua orang percaya. Saudara perlu diperlengkapi. Nah, coba kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan katartismos atau apa yang kita kenal dengan kata memperlengkapi ini, untuk memperlengkapi orang kudus. Saya sudah katakan tadi, diterjemahkan dalam bahasa Inggris perfecting ya, untuk menyempurnakan, complete furnish, seperti semua itu. Nah, ide daripada katartismos, ada yang bilang katartismos itu adalah pisau seorang yang mengoperasi orang, ahli bedah yang mengoperasi orang. Tapi saya lebih menyukai gambaran dia adalah pisau dari pemahat atau pisau dari seorang yang carving, yang memahat, seniman yang memahat sebuah kayu atau
piece of wood untuk kemudian diubah sebagai karya seni. Jadi arti katartismos itu begini, gambarannya adalah begini, seorang seniman itu melihat sebuah balok atau kayu gitu, satu aja kayu belum berbentuk, kayu baru dipotong kemudian ada di pinggir jalan, mungkin gak ada yang mau, tapi begitu seniman ini melihat kayu tersebut, dia mengambil kayu, piece of wood tersebut, ya, sebatang kayu tersebut. Di dalam benaknya untuk dilihat kayu itu, di dalam benaknya ada imajinasi, ada gambaran tentang bakal jadi apa kayu ini. Kemudian seniman ini akan membawa pulang kayunya ke rumahnya, di kamar kerjanya. Kemudian dia akan mengambil alat pahatnya, dia ambil pisaunya. Kemudian dia mulai carve, dia mulai memahat, dia mulai membentuk sampai apa yang ada pada kayu tersebut. Yang tadi cuma kayu biasa, orang mungkin gak pernah lihat. Kemudian kayu itu berubah menjadi sebuah bentuk karya seni yang luar biasa, seperti yang ada di dalam imajinasi atau ada dalam gambaran pemikiran dari si pemahat tersebut, dari si seniman tersebut. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Tuhan mau kita mengerti bahwa Tuhan punya pemikiran tentang saudara. Dia punya gambaran pemikiran saudara bakal jadi seperti apa. Dan bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi ini untuk semua orang percaya. Tuhan sudah punya gambaran di kepalanya. Kalau orang semua katakan dia punya blueprint saudara bakal menjadi apa. Dan dia sedang mempersiapkan saudara. Ini dia nih. Dia sedang memperlengkapi saudara supaya saudara mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan ini. Makanya begini, jangan sampai saudara tidak memberikan diri saudara supaya si seniman agung ini membentuk saudara, carving saudara, memahat saudara sampai saudara menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Dan tentu saja Alkitab beritahukan buat kita, ditulis di dalam kitab Efesus pasalnya kedua ayatnya yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di situ dikatakan karena kamu ini adalah buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah. Kata buatan Allah itu punya pengertian apa saudara? Yaitu masterpiece. Saudara adalah sebuah karya seni yang agung kalau dalam tangan seorang seniman. It's a masterpiece. Nah, kita perlu mengerti pemahaman yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, bahwa ini bukan sekedar main-main. Terjemahan bahasa Inggris bilang workmanship, ya. Sebuah karya seni yang luar biasa. Tuhan mau menjadikan saudara seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada apa yang saya sebut dengan the basics, hal-hal yang mendasar. Tadi saya sudah katakan yang pertama adalah ini adalah hak semua orang percaya. Kita semua harus diperlengkapi. Tujuan Tuhan untuk memperlengkapi saudara supaya saudara menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, sekarang saya mau saudara memperhatikan beberapa hal ini sekarang. Di dalam kita melihat bagaimana cara kerja Tuhan, kita sekarang tahu bahwa sebenarnya kita semua harus mengetahui beberapa hal dasar. Bahan dasarnya apa dulu? Apa bahan dasarnya? Kayak tadi kayu itu bahan dasar. Tapi kita ini untuk diperlengkapi harus punya bahan dasar dulu. Udah ada bahan dasarnya, ya. Dan itu Tuhan sudah kerjakan. Waktu Tuhan menjadikan saudara, Tuhan melahirkan saudara, Tuhan membaptis saudara dalam tubuh. Ya, sudah bisa baca istilah itu. Kita semua dibaptis menjadi satu tubuh. Itu kata dia bilang seperti itu. Supaya kita berfungsi di dalam tubuh tersebut. Berarti sudah ada dasar-dasar yang Tuhan sudah taruh dalam diri saudara. Dasar-dasar tersebut adalah apa? Yaitu Tuhan berdiam dalam kehidupan saudara. Dia mengaruniakan rohnya kepadamu. Dan roh itu memberikan kepadamu karunia-karunia Roh Kudus.
Ada karunia manifestasi, ada karunia itu motivasi, ada karunia pelayanan jawaban, bahkan ada karunia-karunia yang lain yang Tuhan sudah berikan pada saudara. Berarti bahan dasarnya sudah ada. Orang tersebut perlu mengalami katartismos supaya dia dijadikan sempurna, dibentuk untuk menjadi alat Tuhan yang sempurna. Nah, itu kata luar biasa banget. Nah, kita harus terbuka untuk hal ini. Ya, jadi yang pertama harus saya katakan pada saudara, merupakan tanggung jawab semua kita orang percaya untuk menemukan bahan-bahan dasar ini dalam kehidupan kita. Karunia-karunia kita apa? Panggilan-panggilan kita apa? Talenta-talenta kita apa? Kita perlu tahu hal tersebut. Jangan cuek. Jangan gak mau tahu, kita perlu tahu. Sebab Tuhan hanya bisa memperlengkapi apa yang sudah ada dalam diri saudara. Kalau cuma tambahannya aja tapi gak ada bahan dasar, mau bikin apa? Ya, contohnya, kalau misalnya gak ada kayunya itu tadi, gak ada piece of wood tadi, gak ada sebatang kayunya, biar ini ada di kepala daripada seniman itu bertahun-tahun tidak akan termanifestasi kecuali bahan dasarnya sudah ada. Bahan dasarnya adalah kita ini sadar dulu, sadar siapa identitas kita. Kita harus tahu juga siapa yang kita miliki di dalam Tuhan. Kita juga mesti tahu posisi kita di dalam Tuhan apa. Ini semua penting, identitas, pola pikir, kebiasaan, perkataan kita. Itu semua adalah hal-hal dasar yang perlu dibangun dalam diri kita. Ini semua perlu dilatih dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat beberapa bahan dasar yang saudara semuanya sudah ketahui. Jadi yang pertama adalah karunia-karunia sudah ada dalam diri saudara. Talenta-talenta sudah dipercayakan dalam diri saudara. Kemampuan-kemampuan sudah ditaruh dalam diri saudara. Saudara mungkin berkata, saya tidak mampu apa-apa, Pak Pendeta, saya nggak bisa buat ini, tidak bisa buat itu. Saudara keliru, sudah ada. Saudara aja yang tidak membangun kesadaran mengenai hal tersebut. Saudara saja yang tidak mau menerima apa kata Alkitab. Atau saudara gagal untuk mencari tahu di Alkitab apa kata Tuhan tentang kehidupan saudara dan apa yang saudara miliki. Hal ini perlu diketahui. Makanya saudara harus tahu. Saudara perlu tahu. Bagaimana caranya mengetahui? Tanya Tuhan. Baca Alkitab. Tanya pemimpin-pemimpin rohani. Tanya pengajar-pengajar. Makanya tugas daripada 5 jawatan untuk memperlengkapi saudara. Tapi saudara harus punya hal ini. Dan sebenarnya saudara sudah punya. Masalahnya saudara tidak memiliki kesadaran terhadap hal tersebut. Kenapa orang tidak punya kesadaran? Mungkin yang pertama karena dia tidak menganggap hal itu penting. Atau yang kedua adalah dia merasa bahwa hal tersebut tidak ada pada dia. Dia tidak pernah memakai dan itu kemudian tidak ada. Padahal dia tetap ada di dalam saudara. Secara laten ada, semua sudah ditaruh dalam diri saudara. Itu sudah diberikan kepada Tuhan. Dari Tuhan untuk saudara. Tuhan sudah menaruh itu dalam kehidupan saudara. Nah, sekarang kalau kita sudah sadar ada bahan dasar tersebut. Nah sekarang bahan dasar tersebut tidak cukup. Harus ada hal mendasar yang lain yang penting dalam kehidupan saudara. Adalah sikap saudara terhadap firman Tuhan. Itu penting. Sikap saudara yang mau diajar, sikap saudara yang mau diarahkan, sikap saudara yang mau untuk dibawa menurut kehendak Allah, sikap saudara yang willingly ready, available, tersedia untuk masuk pada proses yang Tuhan mau bawa. Siapa bilang gak mulai pisau tukang pahat itu mulai ukir saudara, siapa bilang enak di badan saudara? Daging saudara akan menjerit, saudara akan merasa gak nyaman dengan itu semua. Tapi Tuhan tetap bekerja dalam diri saudara. Nah, bahan dasarnya adalah sikap-sikap ini kita perlu bangun. Sikap-sikap yang benar kita perlu bangun. Sikap kita terhadap firman Tuhan yang bakal membentuk kita. Sikap kita terhadap pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan taruh di atas kita. Itu semua mesti benar.
sikap kita terhadap orang-orang yang akan menjadi pembentuk-pembentuk kehidupan kita, yang Tuhan pakai untuk mengasah, menggesek kita seperti kertas amplas yang membuat kita jadi lebih sandpaper, yang membuat kita lebih licin, lebih bagus, lebih murni, lebih seperti yang Tuhan kehendaki. Kita mesti punya sikap yang tepat untuk melihat hal tersebut. Ini semuanya ada dalam sebuah proses. Jadi saya sudah bahas tadi, karunia-karunia yang diberikan buat kita. Kita juga harus membangun sikap yang benar. Nah, ini semua penting buat kita. Dalam diperlengkapi oleh Tuhan, kita perlu belajar untuk terbuka kepada Tuhan. Terbuka kepada apa saja yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saudara-saudara, saya mau saudara melihat hal ini, dan kemudian saya tidak akan panjang tentunya. Saya cuma ingin encourage saudara untuk dipersiapkan terhadap hal-hal ini. Kita harus mengerti bahwa dalam hal ini Tuhan mau kita mengembangkan kekuatan dari dalam kita. Jadi saudara, saya harus terbiasa mengembangkan kekuatan yang dari dalam. Sebab nanti yang bakal Tuhan pakai orang perlengkapi kita itu hanya sifatnya perlengkapan. Tapi saudara dari dalam sendiri harus bisa. Artinya saudara harus bisa membangun kekuatan dari dalam. Yaitu lewat membaca firman Tuhan, berdoa, semua disiplin-disiplin rohani yang saudara perlu bangun dalam kehidupan saudara untuk dapat memiliki kekuatan yang dari dalam. Saudara, agak sulit untuk diperlengkapi dari luar kalau dari dalam kita sendiri tidak memiliki kekuatan itu. Makanya saya dalam pemuritan saya, dalam proses memperlengkapi saya selalu konsentrasi untuk memberikan kepada mereka pengertian untuk terlatih membangun sesuatu dari dalam. Kita semua harus menjadi orang percaya yang membangun kekuatan dari dalam kita. Jangan lupa, kekuatan itu sudah ada dalam diri saudara, sudah laten dalam diri saudara. Kekuatan itu yang dapat membuat saudara berjalan 1 mil atau berjalan 2 mil bagi orang yang minta saudara berjalan 1 mil. Kekuatan itu akan memberikan kepada saudara kemampuan untuk dapat mengampuni orang yang melukai saudara. Jadi isu karakter dapat kita selesaikan kalau kita memang konsentrasi kepada membangun kekuatan dari dalam. Setelah kita tahu bahwa pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa yang roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi kita kemudian tahu bahwa kita tidak akan sembarang untuk melakukan sesuatu, tapi kita adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan. Kalau sudah terbiasa membangun kekuatan dari dalam, akan lebih mudah proses perlengkapan datang pada saudara. Saudara kemudian tinggal diperlengkapi dengan hal-hal yang penting untuk kehidupan saudara. Tapi sekali lagi, saudara harus memulainya dari dalam diri saudara. Ya, bagaimana membangun kekuatan dari dalam secara sederhana? Simple. Saudara harus membangun kesadaran baru dalam diri saudara. Latih pola pikir saudara. Kekuatan ini akan membuat saudara mengerti banyak hal untuk mengatasi semuanya. Ingat, kekuatan itu adalah kekuatan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi semua orang percaya. Kalau saudara menerima Kristus dalam diri saudara, kasih karunia ada dalam diri saudara, itu akan memampukan saudara berdiri menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Saudara akan menjadi pribadi yang kuat, cakap untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan ini. Tahukah saudara, kita diperlengkapi untuk apa? Sebab tujuan kita diperlengkapi adalah untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pekerjaan pelayanan dan untuk pembangunan tubuh Kristus itu membutuhkan endurance, itu membutuhkan kekuatan yang dari dalam,
yang saudara dan saya tidak bisa tidak, harus diperlengkapi, harus diperkuat dari dalam. Ini semuanya adalah basics yang harusnya kita terima dalam kehidupan kita. Ya, selebihnya hanyalah hal-hal sederhana. Bagaimana mengembangkan wawasan, bagaimana berpikir luas, bagaimana berpikir jangka panjang, bagaimana kita sebagai orang percaya bukan lari sprint tapi lari jarak jauh. Kita kemudian mempersiapkan diri kita, bagaimana mencapai visi dalam kehidupan ini, bagaimana mengalahkan cobaan-cobaan yang datang dalam kehidupan kita, bagaimana menang di dalam menghadapi masa-masa sukar, bagaimana tetap tegar di masa sukar. Itu semua hanyalah sesuatu yang ditambahkan dari apa yang sudah ada di dalam kita. Pernah nggak saudara baca ayat ini yang seringkali dipakai oleh banyak orang? Yang berkata begini, aku cakap melakukan segala sesuatu oleh Dia yang menguatkan aku. Sebenarnya kata itu adalah muncul di konteks waktu Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu, baik dalam kelimpahan ataupun dalam kekurangan. Ya, sebab aku telah belajar untuk mencukupkan diriku. Berarti saudara, dalam keadaan apapun, financially kita mungkin mengalami broke, kita mengalami kebangkrutan, kita mengalami kekurangan, tapi gak usah khawatir, kita akan cukup. Haleluya, karena kita sudah tahu bagaimana. Karena ada apa? Ada rahasia dalam kehidupan ini, bahwa aku cakap, aku sanggup melakukan segala hal karena Dia yang menguatkan aku. Tentu sudah tahu ini saya membaca dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Ayat 13, aku cakap melakukan segala sesuatu. Jadi saudara, mari kita sebagai orang percaya mengerti bahwa season ini adalah season di mana Tuhan memperlengkapi kita. Di tengah-tengah pandemi, kita semua sudah sepakat bahwa pandemi ini bukan pandemi tapi akademi, di mana di situ kita belajar bersandar pada Tuhan, belajar membangun kekuatan dari dalam bersama Roh Kudus, bersama moments with God. Kita ada momen-momen dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa Dia sekarang berdiam dalam kita. Kita membangun kesadaran baru, pola pikir baru untuk berhadapan dengan kehidupan yang nyata. Coba saudara bayangkan, kalau semua orang percaya diperlengkapi, kita dapat berdiri teguh melewati semua tantangan-tantangan kehidupan. Karena Tuhan menyertai kita sekalian. Tetaplah teguh dengan basics dari bagaimana kita diperlengkapi ini. Saya percaya semua kita akan terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Kita akan terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Semua orang percaya akan melayani. Dan kita akan membangun kerajaan Allah. Kita akan membangun tubuh Kristus di muka bumi ini. Supaya seluruh dunia tahu bahwa bumi ini akan penuh dengan pengenalan akan kemuliaan Allah. Pengetahuan akan kemuliaan Allah seperti air menutupi lautan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Jonathan Patiasina yang sudah membawakan berkat firman Tuhan pada hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang kami terima pada saat hari ini. Biarlah terus kami mempersiapkan diri kami untuk boleh diperlengkapi, sehingga kami boleh menjadi model hidup Kristus yang benar di dalam dunia ini. Terima kasih, terus ajar kami, pimpin kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Kita angkat roti yang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita angkat anggur yang merupakan persekutuan dengan darah Kristus.
Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan, Kau menyertai dari awal sampai selesainya. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Pada saat ini kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Engkau yang akan terus naik dan bukan turun. Engkau yang akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan akan menyertai engkau. Firman-Nya yang akan menjadi pelita bagi kakimu dan yang akan menerangi setiap jalan-jalanmu. Keluargamu akan diberkati Tuhan, dan anak cucu keturunan orang benar akan perkasa di muka bumi. Terimalah segala yang terbaik dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Rock Beloved, terima kasih telah mengikuti ibadah ini. Pastikan Anda mengikuti ibadah minggu depan melalui YouTube channel Rock Samarinda atau melalui aplikasi MyRock. Cek dan follow juga media sosial Rock Samarinda agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Happy Sunday, stay safe, and God bless you.